Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayu Anggriani, MP 50291, kelas 4B mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, videonya kali ini tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Oke, langsung saja disimak ya teman-teman videonya. Dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Pertama, kurikulum 2013. Asas filosofis, yaitu tujuan pendidikan harus sesuai dengan filsafat negara. Oleh sebab itu, filosofi pendidikan Indonesia berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Asas konseptual, bahwa kurikulum dikembangkan dengan berorientasi pada 1. Relevansi, 2. Model kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, 3. Proses pembelajaran, 4. Aktivitas belajar, 5. Output dan outcome belajar, dan 6. Penilaian, yaitu berkaitan dengan kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. 3. Asas yuridis, bahwa pengembangan kurikulum merujuk pada 1. RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan, 2. Perubahan metodologi pembelajaran, 3. Penataan kurikulum Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, bahwa penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan berkarakter bangsa. Dasar pertimbangan kurikulum darurat, yaitu pada masa COVID-19 dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PPJ untuk zona merah dan pembelajaran tatap muka terbatas untuk zona kuning dan hijau karena untuk memprioritaskan tentang kesehatan tetapi pembelajaran tetap berlangsung agar pendidikan tidak tertinggal. Dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila atau P3, menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Selanjutnya, rasionologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Pertama, rasionologis pengembangan kurikulum 2013 yang terdiri dari tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Kemudian, tantangan eksternal, yaitu berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang dihadapi. Selanjutnya, penyempurnaan pola pikir, yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Kemudian, penguatan tata kelola kurikulum, yaitu penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Selanjutnya, penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum darurat.
kurikulum darurat, yaitu mengurangi beban guru, orang tua, dan peserta didik dalam proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menerbitkan kurikulum darurat yang diharapkan dapat memudahkan proses pembelajaran selama musim pandemi karena adanya pengurangan jam pelajaran. Terakhir, rasiologis pengembangan kurikulum paradigma baru. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Baik, itulah penyampaian materi singkat tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. See you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.